Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk Pak Dai, asisten dosen, dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Mekanika Fluida akan mempresentasikan eh, teorema Renault Transform. Jadi, kelompok kami terdiri dari ada saya sendiri, Ahyar, kemudian ada Jason, ada Fadil, dan yang terakhir ada Ale. Nah, ini untuk outline yang akan kita bahas nanti. Akan ada pengertian dari Renault Transform itu sendiri, bentuk umumnya, kemudian cara menurunkannya, dan yang terakhir kami akan sertakan contoh. Oke, jadi teorema Renault Transport ini adalah metode yang memungkinkan kita untuk menggunakan konsep sistem dan kontrol volume untuk menggambarkan gerakan fluida. Jadi pada suatu saat sistem dan kontrol volume akan menempati ruang yang sama, tapi pada waktu ditambah sedikit waktu, kontrol volumenya akan tetap, tapi nanti sistemnya yang merupakan jumlah cairan itu nanti akan bergerak. Jadi nanti ada peran Renault Transport untuk menghubungkan keduanya. Gitu. Oke, kita mulai dari bentuk umumnya. Eh, Kita bisa lihat di sini bahwa perubahan extensive property, jadi B ini adalah extensive property dari sistem terhadap waktu. Oke, kemudian di ruas kanannya ini nanti yang mengatakan bahwa laju perubahan dari laju perubahan waktu dari beberapa extensive property-nya di sistem ini sama dengan laju perubahan properti properti yang mengalir melalui kontrol volume. Kalau kita perhatikan di sini, fungsi waktu ditambah aliran masuk dan keluar dari control surface. Jadi control surface ini adalah segala sesuatu yang merupakan permukaan dari kontrol volume. Oke, selanjutnya sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Fadilah dari Departemen Teknik Mesin 2021 dengan PM 21066 di tahun 1914. Selanjutnya akan melanjutkan presentasi mengenai derivatif versi sederhana teorema transport Reynolds dapat diperoleh melalui fixed control volume seperti saluran area variabel yang ditunjukkan pada gambar 4.11a. Anggap kontrol volume sebagai stationary volume di dalam saluran antara bagian 1 dan 2, seperti ditunjukkan pada gambar 4.11b. Sistem yang kita perhatikan adalah fluida yang menepati kontrol volume pada waktu awal T. Beberapa saat kemudian, pada T plus delta T, sistem telah bergerak sedikit ke kanan. Partikel cairan yang bertepatan dengan penampang 2 dari permukaan kontrol pada waktu T telah bergerak sejauh ke kanan, di mana V2 adalah kecepatan fluida saat melewati penampang 2. Demikian pula, fluida mula-mula pada penampang 1 telah berpindah sejauh delta L1 sama dengan V1 delta T, di mana V1 adalah kecepatan fluida pada penampang 1. Kita asumsikan fluida mengalir melintasi bagian 1 dan 2 dalam arah normal terhadap permukaan ini, dan konstan melintasi bagian 1 dan 2. Yang selanjutnya. Seperti tunjukkan pada gambar 4.11c, aliran keluar dari kontrol volume dari waktu T ke T plus delta T, dinotasikan sebagai volume 2. Aliran masuk sebagai volume 1, dan kontrol volume itu sendiri sebagai CV. Jadi, sistem pada waktu T terdiri dari fluida pada bagian CV, yaitu sistem sama dengan CV. Pada waktu T. Pada saat T plus delta T, sistem terdiri dari fluida yang sama yang sekarang menempati bagian CV kurang 1 plus 2. Artinya, sistem sama dengan CV min 1 plus 2. Pada saat T plus delta T, kontrol volume tetap sebagai bagian CV sepanjang waktu.
Jika B adalah parameter ekstensi dari sistem, maka nilainya untuk sistem pada saat T adalah B sistem T sama dengan BCVT. Karena sistem dan fluida di dalam volume atur bertepatan pada saat ini, nilainya pada waktu T plus delta T adalah B sistem, buka kurung T plus delta T, tutup kurung sama dengan B CV, buka kurung T plus delta T, tutup kurung dikurang B1, buka kurung T plus delta T, tutup kurung ditambah B2, buka kurung T plus delta T, tutup kurung. Jadi, perubahan jumlah B dalam sistem dalam selang waktu delta T dibagi dengan selang waktu ini adalah B sistem dibagi delta T. Delta B sistem dibagi delta T. B sistem sama dengan B sistem buka kurung T plus delta T dikurang B sistem T dibagi delta T. Sama dengan BCV buka kurung T plus delta T tutup kurung dikurang B1 T plus delta T plus B2 buka kurung T plus delta T tutup kurung dikurang B sistem T dibagi delta T. Next. Oleh karena B sistem T dan BCVT dapat dijabarkan juga menjadi B sistem dibagi delta T. Pada limit delta T mendekati 0, sisi kiri persamaan 4.10 sama dengan laju waktu perubahan B untuk sistem dan dilambangkan sebagai derivatif B sistem terhadap waktu. Kita menggunakan notasi turunan material atau D dibagi dt untuk menunjukkan laju perubahan waktu ini. Demikian pula D sistem dibagi dt. Merepresentasikan laju waktu perubahan sifat B terkait dengan sistem saat gerak pada limit delta T mendekati 0. Suku pertama di ruas kanan persamaan 4.10 dianggap sebagai waktu laju perubahan jumlah B dalam kontrol volume dengan rumus yang berbeda. Next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jason dari DTM 20 dengan MPM 2006523861. Saya akan melanjutkan penjelasan tadi. Term ketiga di sisi kanan persamaan 4.10 mewakili laju di mana parameter luas B mengalir dari kontrol volume melewati kontrol surface. Seperti ditunjukkan oleh gambar di pinggir, selama selang waktu dari T sama dengan 0 sampai T tambah T delta T volume fluida yang mengalir melintang penampang 2 adalah delta V2 sama dengan A2 delta L2 sama dengan A2 V2 delta T. Jadi jumlah B dalam daerah 2, daerah aliran keluar, dan jumlah persatuan volume PB dikalikan volume B2 dalam kurung T tambah delta T sama dengan Rho 2 B2 kali delta V2 sama dengan Rho 2 B2 A2 V2 delta T, di mana B2 dan Rho 2 adalah nilai konstanta B dan P melintasi bagian 2. Dengan demikian, laju aliran dari kontrol volume B out adalah seperti persamaan 4.12. Demikian pula masuknya B ke dalam kontrol volume melintasi bagian 1 selama interval waktu delta T sesuai dengan yang ada di wilayah 1 dan diberikan oleh jumlah persatuan volume dikalikan volume delta V1 sama dengan A1 delta L1 sama dengan A1 V1 delta T, maka B1 dalam kurung T tambah delta T tutup kurung sama dengan buka kurung Rho 1 B1 tutup kurung buka kurung delta V1 tutup kurung sama dengan Rho 1 B1 A1 V1 delta T. Next. Di mana B1 dan Rho 1 adalah nilai konstanta B dan P melintasi bagian 2. Dengan demikian, laju aliran ke kontrol volume B in adalah seperti persamaan 4.13. Jika kita menggabungkan persamaan 4.10, 4.11, 4.12, dan 4.13, kita melihat bahwa hubungan antara laju waktu dan perubahan B untuk sistem dan untuk volume kontrol adalah persamaan 4.14 atau dengan persamaan 4.15. Next. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Zivanya Valerian dari DTM 21 dengan NPM 21066306111. Izin melanjutkan untuk contoh soal derivatifnya.
Fluida yang bersinggungan langsung dengan batas atau permukaan padat yang diam, kecepatannya 0, tidak ada slip. Maka aliran di atas sebuah plat datar akan membentuk suatu lapisan batas seperti gambar di bawah. Aliran pada hulu plat seragam dengan kecepatan V sama dengan UI, U sama dengan 30 meter per second. Distribusi kecepatan pada lapisan batas 0 kurang lebih sama dengan Y, lebih dari sama dengan D, sepanjang CD adalah U kecil per U besar sama dengan 2 dalam kurung Y per D min Y per D kuadrat. Tebal lapisan batas pada lokasi D sebesar D sama dengan 5 mm. Fluida adalah udara dengan densitas Rho sama dengan 1,24 kg per meter kubik. Lebar plat W sama dengan 0,6 meter. Hitunglah laju aliran massa melintasi permukaan BC dari volume kendali ABCD. Demikian jawabannya. Diketahui aliran udara incompressible steady di atas plat datar Rho sama dengan 1,24 kg per meter kubik, lebar plat W sama dengan 0,6 meter, kecepatan di hulu plat uniform V sama dengan 30 meter per second, pada X sama dengan XD sama dengan 5 mm, dan U per U sama dengan 2 dalam kurung Y per D min dalam kurung Y per D kuadrat. Yang ditanya adalah laju aliran massa melintasi permukaan BC. Dan berikut ini penyelesaiannya. Persamaan volume kendali. Asumsi yang pertama aliran steady, yang kedua aliran incompressible, dan yang ketiga aliran dimensi 2, tidak ada aliran dalam arah sumbu Z. Maka persamaannya adalah integral AAB dari Rho V kali dA plus integral dari PV Rho V kali dA plus integral CD dari Rho V kali dA plus integral integral Rho V kali dA sama dengan 0, maka MBC sama dengan integral ABC dari Rho V kali dA sama dengan min integral AAB dari Rho V kali dA min integral ACD dari Rho V kali dA, di mana integral AAB dari PV kali dA sama dengan min integral AAB kali Rho U dA sama dengan min integral YA YB Rho UW DY sama dengan minus integral 0 D PUW DY sama dengan minus 0 integral 0 D PU Rho UW DY. Selanjutnya untuk penjabarannya bisa dilihat demikian di presentasi ini. Nanti selanjutnya didapat MBC sama dengan Rho UW D min 2 Rho UW D per 3 sama dengan Rho UW D per 3. Selanjutnya MBC sama dengan 1/3 kali 1,24 kg per meter kubik dikali 30 meter per second dikali 0,6 M kali 5 mm dikali M per 1000 mm, maka MBC sama dengan 0,0372 kg per second. Tanda positif menunjukkan aliran keluar melintasi permukaan BC. Soal ini mendemonstrasikan penggunaan persamaan kekekalan massa pada penampang dengan aliran tak seragam. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.